Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Permana dari kelas TLA. Di sini saya akan mempresentasikan materi PUIL dari halaman 62 sampai 82. Oke, kita lanjut saja. Pertama, sirkuit yang dihubungkan pada lebih dari satu peranti atau kontak-kontak yaitu ada dua. Pertama, jumlah beban sebenarnya piranti dan kontak-kontak pada sirkuit, dan satu lagi adalah nilai pengenal gawai proteksi sirkuit. Perlengkapan yang saling mengunci. Jika lebih dari satu piranti, motor atau perlengkapan lain yang saling mengunci disuplai dari satu sirkuit akhir, sehingga hanya sejumlah terbatas piranti atau motor yang dapat terhubung selama suatu kurun waktu tertentu. Motor atau perlengkapan yang mungkin dapat terhubung selama suatu kurun waktu tertentu, yaitu perlengkapan sirkuit tersebut. Selanjutnya, pemanfaatan individu tersebut mencakup ada tiga, yaitu motor yang saling berkaitan dengan satu lift dalam instalasi lift. Dua, motor dan perlengkapan penunjang yang berkaitan dengan instalasi penyaman udara, mesin perkakas dan semacamnya. Yang terakhir, unit pemasak individual seperti plat panas, tungku, dan lain-lain. Umum jumlah maksimum titik beban yang dapat dihubungkan paralel pada satu sirkuit akhir harus sesuai dengan ketentuan ini. Tidak berlaku dalam keadaan berikut. Pertama, sirkuit akhir yang menyuplai perlengkapan yang mempunyai nilai pengenal lebih dari 20 ampere atau lebih dari 20 ampere per fase yang dirinci di 2, 3, 6. B. Sirkuit akhir digunakan untuk penerapan khusus seperti ditentukan dalam 2.4.2. Sirkuit akhir untuk penggunaan tunggal. Sirkuit akhir untuk penggunaan tunggal dapat disuplai beberapa, contohnya titik pencahayaan KKB, KK 10 ampere. Selanjutnya, sirkuit khusus untuk pencahayaan. Akhir dari sistem pencahayaan di bawah ini dibatasi hanya oleh kapasitas antar arus dari konduktor sirkuit. Pertama, pencahayaan tanda permanen dan pencahayaan hias. Kedua, pencahayaan panggung. Ketiga, pencahayaan luar. Yang terakhir, pencahayaan sementara. Sistem perkawatan. Umumnya, sistem perkawatan ini ada 4, yaitu sistem perkawatan yang terdapat pada ayat 2522 untuk kabel nis lubung berlindung dalam selungkup logam SNI 0225 201171 dari 639. Kedua, sub pasal 2.11.7 untuk sistem perkawatan yang melayani perlengkapan pengendalian api dan asap kebakaran. Pasal 7.13 khususnya mengenai cara pemasangan kabel tanah. Dan yang terakhir, ketentuan tentang sirkuit cabang yang dilengkapi dengan pemutus sirkuit yang bekerja berdasarkan urus sisa atau GPAS. Kabel nis lubung yang terpasang dalam kabel logam. Kabel nis lubung dipasang dalam selungkup logam, tidak boleh digunakan untuk sirkuit utama. Hal ini tidak melarang penggunaan cara di bawah ini dibagi menjadi sirkuit utama. Pertama, kabel nis lubung yang menggunakan kertas sebagai isolasi dengan selubung timah. Kedua, kabel nis lubung yang berada pada PHBK logam. Yang ketiga, kabel nis lubung dipasang dalam selubung selengkap logam di mana kabelnya dilindungi di sisi suplainya dengan gawai proteksi hubung pendek. Sistem perkawatan di udara dan di bawah tanah. Persyaratan berikut ini harus dipenuhi. Pertama, setiap konduktor bervoltase dalam sistem perkawatan di udara atau di bawah tanah, dan setiap konduktor bervoltase pada sisi suplai dari gawai proteksi. Kedua, perkawatan dalam setiap pembangunan terdiri dari perlakuan sebagai suatu instalasi terpisah untuk maksud mengontrol dan proteksi perkawatan. Ketiga, panjang sirkuit dan titik pemunculannya dari tanah atau terminal dari sistem perkawatan udara tidak boleh melebihi 5 meter sampai 15 meter. Yang terakhir, perlengkapan tidak dibangun di tiap yang terdiri sendiri, harus diselubungi logam atau bahan-bahan lainnya yang tidak dapat terbakar.
kecuali bila merupakan bagian dari perlengkapan hubung bagian atau perkawatan di bawah tanah. Saklar utama dengan kendali jarak jauh. Bila saklar utama dilengkapi dengan sistem kendali jarak jauh sesuai 2.8.1.2a, maka ketentuan-ketentuan berlaku sebagai di bawah ini. Pertama, fasilitas untuk kendali jarak jauh harus terdiri atas suatu panel kendali dengan gawai yang telah disetujui atau telah diresmikan untuk membuka dan menutup secara selektif semua selektor. Yang kedua, fasilitas kendali jarak jauh harus ditetapkan dan diberi tanda sesuai dengan 2.8.1.3, 2.8.1.4, dan 2.13.2 di atas. Yang ketiga, sirkuit kendali dan sirkuit sinyal di antara perlengkapan hubung bagian utama dan panel kendali harus beroperasi pada voltase ekstra rendah. Yang keempat, sirkuit kendali harus dirancang, disusun, dipasang untuk mencegah penutupan kembali dari saklar utama. Sirkuit kendali jarak jauh untuk saklar utama yang mengoperasikan perlengkapan pengendalian api atau asap kebakaran, perlengkapan evakuasi, dan lift harus memenuhi 2.11.7. Setiap saklar utama yang dapat ditutup lebih jarak jauh harus dilengkapi dengan gawai yang sesuai agar dapat dikunci pada posisi terbuka. Jumlah saklar utama yang dapat dikendalikan lebih jarak jauh tidak perlu dibatasi. Secara sarana untuk membuka saklar utama dari jarak jauh dapat diadakan dengan sirkuit pembuka, disuplai dari sisi beban atau hubung bagi yang bersangkutan. Saklar utama yang mengendalikan perlengkapan pengendali api dan asap bakaran, perlengkapan evakuasi, dan lift harus sebagai berikut. Pertama, diberi tanda sesuai. Yang kedua, diberi tanda jika terjadi kebakaran saklar jangan dibuka. Dan yang terakhir, ditandai dengan warna atau cara lain yang cocok sesuai dengan perintah di 2.8.1.4. Jenis perkawatan. Sistem perkawatan yang menyuplai perlengkapan pengendalian api dan asap bakaran. A berlaku jika terdapat hanya satu sirkuit di instalasi atau jika kondisi B tidak dipenuhi. Piranti magum atau stasioner piranti magnum dapat dihubungkan secara magnum atau melalui kontak-kontak. Instalasi bukan rumah dengan penyaman udara magum. Nilai-nilai yang tercantum dalam kolom itu berlaku untuk gedung atau bagian gedung-gedung yang mencapai perlengkapan pemanas. Sambungan lainnya yang dibatasi pada sirkuit utama harus dari jenis sebagai berikut. Pertama, kabel yang tetap dapat melayani perlengkapan bila mengalami kebakaran dan gangguan mekanis. Kedua, kabel yang tetap dapat menyuplai perlengkapan bila terjamah api dan dilindungi terhadap kerusakan mekanis dengan memasangnya dalam selungkup atau dipasang di tempat yang bebas gangguan mekanis. Yang ketiga, kabel dipasang terhadap kebakaran dan kerusakan mekanis.